Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu selalu menuduhku. Akrom berusia 28 tahun. Dia tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap genteng yang sudah banyak bocor. Sejak kecil, Akrom yatim piatu. Ayahnya meninggal karena kecelakaan motor saat Akrom masih SD, sementara ibunya sakit-sakitan sampai akhirnya ikut pergi beberapa tahun kemudian. Akrom besar sendirian, dibantu sedikit oleh tetangga dan saudara jauh yang tidak terlalu peduli. Setelah lulus SMA, Akrom tidak melanjutkan kuliah. Dia mencoba berbagai pekerjaan. Pernah jadi buruh bangunan, pernah jualan gorengan keliling, pernah juga jadi tukang ojek online di kota. Tapi tidak ada yang bertahan lama. Akrom mudah bosan dan lebih suka mencari jalan pintas. Yang paling sering dia lakukan belakangan ini adalah berjualan barang kecil-kecilan di pasar malam, seperti kaos oblong, jam tangan murah, dan aksesoris HP. Penghasilannya pas-pasan, kadang cukup untuk makan, kadang tidak. Yang membuat hidup Akrom semakin susah adalah kebiasaannya main judi online. Awalnya hanya iseng, taruhan kecil-kecilan di situs bola. Lama-lama jadi kecanduan. Dia sering pinjam uang ke rentenir desa untuk modal taruhan. Kalau menang, dia bayar sedikit lalu main lagi. Kalau kalah, hutangnya menumpuk. Sekarang hutangnya sudah mencapai puluhan juta. Rentenir sering datang ke rumah menagih. Bahkan pernah mengancam akan sita motor bututnya yang jadi satu-satunya alat transportasi. Suatu hari, Akrom duduk di warung kopi dekat rumah sambil scrolling media sosial. Dia melihat banyak cerita tentang orang Indonesia yang menikah dengan bule kaya. Ada yang dapat istri dari Australia, ada yang dari Rusia. Semua ceritanya serupa. Bule datang ke Indonesia, jatuh cinta, lalu bawa suami ke luar negeri hidup enak. Akrom langsung tertarik. Dia pikir, kalau bisa dapat bule kaya, semua masalahnya selesai. Hutang lunas, hidup mewah, tidak perlu kerja keras lagi. Tapi Akrom tahu dirinya biasa saja. Badannya kurus, wajahnya standar, tidak tampan istimewa. Dia tidak punya pekerjaan tetap, apalagi harta. Mana ada bule mau sama dia kalau begitu adanya. Akrom mulai cari cara. Dia perhatikan, banyak bule perempuan yang datang ke Indonesia tertarik dengan agama Islam. Mereka suka datang ke masjid, ikut pengajian. Bahkan ada yang sampai masuk Islam karena terpesona dengan ustaz atau habib yang tampil di media sosial. Ide itu muncul begitu saja. Akrom putuskan untuk berpura-pura jadi habib. Dia tahu Habib dianggap keturunan Nabi Muhammad, dihormati banyak orang, terutama yang baru belajar Islam. Kalau dia bisa tampil sebagai Habib, mungkin ada bule yang tertarik. Akrom mulai persiapan. Dia beli jubah putih panjang di pasar, beli sorban, beli tasbih besar. Dia potong jenggot tipis supaya kelihatan lebih agamis. Yang paling penting, dia hafal beberapa ayat Al-Quran pendek dan doa-doa sederhana dari aplikasi di HP. Akrom juga buat akun media sosial baru. Dia pakai nama Habib Akrom Al-Jawi. Foto profilnya dia ambil sendiri pakai jubah dan sorban. Duduk di masjid sambil pegang Al-Quran. Dia posting foto-foto di masjid. Tulis status tentang nasihat agama yang dia copy dari akun lain. Lambat laun, followernya bertambah. Banyak yang komentar memuji, ada yang minta nasihat, ada yang kirim salam. Akrom senang sekali. Rencananya mulai jalan. Sementara itu, di sisi lain, ada seorang wanita bernama Francesi. Dia berusia 25 tahun, berasal dari Paris, Prancis. Francesi cantik, rambutnya pirang panjang, matanya biru, kulitnya putih mulus. Banyak orang bilang dia mirip model. Francesi hidup berkecukupan. Orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu dalam kecelakaan pesawat, meninggalkan warisan besar, rumah di Paris, apartemen di Nice, dan tabungan puluhan juta euro. Francesi tidak perlu kerja keras.
Dia jalankan bisnis kecil online jualan produk kecantikan, cukup untuk tambah-tambah penghasilan. Tapi hidup Franceschi tidak bahagia. Beberapa tahun lalu, dia putus dengan pacar yang sudah bertunangan. Pacarnya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sejak itu, Franceschi merasa hampa. Dia coba cari makna hidup. Pernah ikut yoga, pernah meditasi, pernah ke psikolog. Tidak ada yang benar-benar membantu. Suatu hari, teman sekantornya yang berasal dari Maroko mengajak Franceschi ke acara buka puasa bersama di Masjid Paris. Di sana, Franceschi pertama kali merasakan ketenangan mendengar adzan dan melihat orang-orang sholat. Dia mulai baca-baca tentang Islam di internet. Semakin dibaca, semakin tertarik. Akhirnya, Franceschi putuskan untuk liburan ke Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, supaya bisa belajar lebih dalam. Franceschi datang ke Indonesia sendirian. Dia mendarat di Jakarta, lalu lanjut ke Yogyakarta dan Surabaya. Di Surabaya, dia ikut tur wisata religi yang diiklankan di hotel. Tur itu membawa peserta ke beberapa masjid bersejarah dan tempat pengajian. Suatu sore, rombongan tur berhenti di Masjid Ampel, masjid tua yang terkenal di Surabaya. Franceschi turun dari bus, pakai baju panjang dan kerudung yang dia beli khusus untuk kunjungan ke masjid. Dia merasa excited tapi juga agak gugup karena ini pertama kalinya dia masuk masjid besar di Indonesia. Di halaman masjid, Akrom kebetulan ada di sana. Dia sengaja sering nongkrong di masjid-masjid besar akhir-akhir ini, berharap bertemu turis bule. Hari itu, dia pakai jubah putih lengkap dengan sorban. Dia duduk di teras masjid sambil baca Al-Quran, pura-pura khusyuk. Matanya sesekali melirik ke arah rombongan turis yang baru datang. Begitu melihat Franceschi, Akrom langsung tertarik. Wanita itu cantik sekali, kulitnya putih, rambut pirangnya sedikit keluar dari kerudung. Akrom yakin dia bule kaya, dari cara berpakaian dan tas branded yang dibawa. Akrom tidak buang waktu. Dia bangun, berjalan pelan mendekati rombongan. Dia sapa pemandu tur dengan ramah, pura-pura sudah kenal. Pemandu memang mengenalnya karena Akrom sering muncul di masjid dengan penampilan Habib. Akrom lalu tawarkan diri untuk menjelaskan sejarah masjid kepada rombongan dalam bahasa Inggris yang dia pelajari otodidak. Pemandu setuju. Akrom mulai cerita tentang Sunan Ampel, tentang sejarah Islam di Jawa, dengan nada tenang dan penuh wibawa. Franceschi mendengarkan dengan serius. Dia terpesona dengan cara Akrom bicara, lembut tapi meyakinkan. Penampilan Akrom dengan jubah dan sorban membuatnya terlihat seperti orang suci. Setelah penjelasan selesai, Franceschi mendekat dan bertanya beberapa hal tentang Islam dalam bahasa Inggris. Akrom jawab sebisanya, campur aduk tapi cukup lancar. Mereka ngobrol cukup lama. Franceschi cerita bahwa dia sedang belajar tentang Islam dan ingin tahu lebih banyak. Akrom langsung tawarkan bantuan. Dia bilang kalau Franceschi butuh teman diskusi atau panduan, dia siap membantu. Sebelum rombongan pergi, mereka tukar nomor WhatsApp. Franceschi senang sekali. Dia merasa bertemu orang yang baik dan tulus di hari pertama tur religinya. Di bus kembali ke hotel, Franceschi buka profil Instagram Akrom yang diberi nama Habib Akrom Al-Jawi. Dia lihat foto-foto Akrom di masjid, baca caption-caption nasihat agama. Franceschi semakin yakin bahwa Akrom orang baik yang bisa dipercaya. Malam itu, di kamar hotel, Akrom duduk sambil pegang HP. Dia buka chat Franceschi, lihat foto profilnya yang cantik. Akrom tersenyum lebar. Dia yakin ini kesempatan besar. Franceschi terlihat kaya, sendirian, dan sedang mencari pegangan agama. Akrom sudah bayang-bayang hidup enak kalau berhasil menikahi Franceschi. Hutang lunas, rumah baru, mobil, semua bisa didapat. Yang penting sekarang, dia harus jaga penampilan sebagai Habib yang syaleh. Akrom mulai rencanakan langkah berikutnya. Pendekatan dan rayuan. Setelah pertemuan di Masjid Ampel, Akrom tidak membuang waktu. Malam itu juga dia kirim pesan WhatsApp ke Franceschi. Pesannya sederhana, menanyakan apakah Franceschi sudah sampai hotel dengan selamat dan apakah dia nyaman di Surabaya. Franceschi balas cepat,
bilang terima kasih atas penjelasannya tadi dan dia sangat senang bertemu Akrom. Mereka mulai chat setiap hari. Awalnya hanya tentang Islam, seperti cara wudhu yang benar atau arti surat pendek. Akrom jawab dari hafalan aplikasi di HP-nya, tapi dia buat seolah-olah itu pengetahuan mendalamnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Akrom ajak Franceschi ketemu lagi. Dia usulkan bertemu di sebuah kafe halal di pusat kota Surabaya yang punya pemandangan bagus. Franceschi setuju. Hari itu, Akrom datang lebih dulu, pakai jubah putih bersih dan sorban rapi. Dia duduk di sudut kafe sambil pegang tasbih, pura-pura zikir. Begitu Franceschi masuk, Akrom bangun dan sambut dengan senyum ramah. Franceschi pakai baju panjang dan kerudung sederhana yang dia beli di pasar. Rambut pirangnya tertutup rapi. Mereka pesan minum, Franceschi ambil teh hangat, Akrom kopi hitam tanpa gula. Pertemuan itu berlangsung berjam-jam. Franceschi cerita banyak tentang hidupnya di Prancis, tentang pekerjaan online-nya jualan kosmetik, tentang warisan dari orang tua yang membuatnya tidak perlu khawatir uang. Akrom dengar dengan serius, sesekali angguk dan tambah komentar agamis seperti pentingnya bersyukur atas rezeki. Diam-diam, Akrom catat dalam hati bahwa Franceschi memang kaya. Dia semakin yakin rencananya bakal berhasil. Akrom balik cerita sedikit tentang dirinya. Bilang dia punya pondok pesantren kecil di desa Probolinggo, tempat dia ajar anak-anak yatim baca Al-Quran. Padahal pondok itu tidak ada. Hanya rencana bohong untuk nanti. Setelah pertemuan pertama, mereka semakin sering ketemu. Akrom ajak Franceschi jalan-jalan ke tempat-tempat di Jawa Timur yang indah. Pertama ke Pantai Kenjeran di Surabaya, lalu ke Malang untuk lihat air terjun Coban Rondo. Franceschi suka sekali karena pemandangannya bagus dan udaranya sejuk. Akrom selalu pakai jubah kemana-mana, buat image Habib tetap terjaga. Di pantai, mereka duduk di pasir sambil lihat ombak. Akrom cerita kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus, versi sederhana yang dia hafal dari internet. Franceschi dengar dengan mata berbinar, merasa Akrom orang yang penuh ilmu. Akrom mulai kasih hadiah kecil. Pertama tasbih kayu bagus yang dia beli murah di pasar. Bilang itu berkah dari pondoknya. Franceschi terharu, langsung pakai tasbih itu setiap hari. Lalu Akrom kasih buku tentang Islam untuk pemula, edisi bahasa Inggris. Franceschi baca habis dalam beberapa hari dan cerita ke Akrom betapa dia semakin tertarik. Akrom manfaatkan momen itu untuk ajak Franceschi sholat bersama di masjid kecil dekat kafe. Franceschi masih belajar gerakan sholat, jadi Akrom pandu pelan-pelan dari belakang. Franceschi merasa tenang dan aman di samping Akrom. Sementara itu, di desa Probolinggo, Akrom tetap jalani hidup biasa. Dia pulang malam dengan motor butut. Hutang ke rentenir masih menumpuk. Teman-temannya mulai curiga karena Akrom sering keluar kota dan pakai baju Habib terus. Salah satu teman dekat, namanya Bari, pernah tanya langsung apa yang lagi dilakuin Akrom. Akrom cuma bilang dia lagi dakwah ke turis bule, biar dapat donasi untuk pondok. Bari ragu, tapi tidak tanya lebih dalam karena Akrom janji bakal bagi-bagi kalau dapat uang banyak. Franceschi semakin sering cerita tentang masa lalunya. Dia akui pernah putus cinta parah, pacarnya selingkuh, membuatnya kehilangan kepercayaan pada pria barat yang katanya hanya suka pesta dan materi. Akrom manfaatkan itu, bilang bahwa pria muslim seperti dia lebih setia dan takut pada Allah. Franceschi percaya, apalagi Akrom selalu tampil sopan, tidak pernah pegang tangan lebih dulu atau minta yang aneh-aneh. Hubungan mereka semakin dekat. Tapi Akrom atur supaya tetap dalam batas yang buat Franceschi merasa dihormati. Suatu akhir pekan, Akrom ajak Franceschi ke Gunung Bromo. Mereka naik jeep pagi-pagi sekali untuk lihat matahari terbit. Udara dingin, Franceschi pakai jaket tebal dan kerudung. Di puncak penanjakan, mereka duduk berdampingan sambil lihat kabut dan gunung berapi. Franceschi bilang ini pengalaman paling indah selama di Indonesia. Akrom tambah dengan cerita tentang ciptaan Allah yang luar biasa. Franceschi pegang tangan Akrom sebentar karena kedinginan, dan Akrom biarkan saja karena tahu itu momen penting. Pulang dari Bromo, Franceschi semakin yakin bahwa Akrom orang spesial dalam hidupnya. Akrom mulai selidiki lebih dalam tentang keuangan Franceschi.
Saat chat malam, dia tanya santai tentang bisnis online-nya. Franceschi cerita bahwa dia punya tabungan besar di bank Prancis dan properti yang disewakan. Akrom pura-pura tidak tertarik uang, malah bilang pentingnya zakat dan sedekah. Diam-diam, Akrom sudah bayang-bayang cara ambil uang itu nanti setelah menikah. Dia rencanakan untuk bikin Franceschi masuk Islam dulu, lalu nikah, baru pelan-pelan minta bantuan keuangan. Di sisi lain, Franceschi mulai abaikan pesan dari keluarga di Prancis. Kakaknya kirim pesan khawatir karena Franceschi terlalu sering cerita tentang Akrom. Keluarga Franceschi tidak suka ide dia dekat dengan orang Indonesia, apalagi yang berpenampilan Habib. Tapi Franceschi balas bahwa Akrom berbeda. Dia baik dan membuatnya bahagia. Franceschi semakin serius belajar Islam, baca buku setiap malam, tonton video pengajian di YouTube. Pertemuan mereka semakin sering. Kadang di taman kota, kadang di mall yang ada musola besar. Akrom selalu bayar semua, padahal uangnya dari pinjam teman. Dia bilang itu bagian dari menjamu tamu. Franceschi terkesan dengan sikap Akrom yang murah hati. Mereka foto bersama banyak. Franceschi posting di Instagram pribadinya dengan caption tentang petualangan di Indonesia. Akrom like semua foto itu dan komentar dengan emoji doa. Menjelang akhir bulan Franceschi di Surabaya, Akrom semakin intens. Dia ajak Franceschi makan malam di restoran seafood pinggir pantai. Malam itu bulan purnama. Ombak tenang. Franceschi bilang dia tidak mau pulang ke Prancis kalau begini terus, karena merasa damai di sini bersama Akrom. Akrom senyum dalam hati, tahu bahwa ikannya sudah masuk perangkap. Dia pegang tangan Franceschi sebentar, bilang bahwa kalau Franceschi serius belajar Islam, dia siap dampingi selamanya. Malam itu, pulang ke hotel, Franceschi duduk di balkon sambil lihat kota. Dia merasa jatuh cinta pada Akrom, pada kebaikan dan ketenangannya. Franceschi putuskan untuk perpanjang visa dan tinggal lebih lama di Indonesia. Sementara Akrom di kosannya yang sederhana, hitung-hitungan berapa lama lagi sampai bisa minta Franceschi bantu bayar hutang atau beli rumah. Rencana pendekatan berjalan mulus. Franceschi semakin dalam terjebak rayuan Akrom yang pura-pura saleh. Franceschi masuk Islam. Franceschi sudah tinggal di Indonesia hampir 3 bulan. Visa turisnya diperpanjang 2 kali, dan dia pindah dari hotel ke apartemen kecil di Surabaya yang disewa bulanan. Setiap hari dia semakin dekat dengan Akrom. Mereka bertemu hampir setiap hari, kadang di masjid, kadang di kafe, kadang hanya jalan kaki di taman kota. Franceschi belajar banyak tentang Islam dari Akrom. Dia sudah bisa sholat 5 waktu meski gerakannya masih agak kaku. Dia juga mulai puasa sunnah Senin Kamis, meskipun kadang batal karena lupa. Akrom melihat kesempatan semakin matang. Dia tahu kalau Franceschi resmi masuk Islam, langkah berikutnya ke pernikahan akan lebih mudah. Franceschi sendiri sudah sering bilang dalam hati bahwa dia ingin jadi muslim sungguhan. Dia merasa Islam memberi ketenangan yang selama ini dicari. Yang membuatnya semakin mantap adalah kehadiran Akrom yang selalu sabar menjawab pertanyaan, selalu ingatkan waktu sholat, dan selalu tampil dengan jubah serta sorban yang rapi. Suatu hari Akrom ajak Franceschi ke desa Probolinggo. Dia bilang ingin perlihatkan pondok pesantren kecil yang dia kelola. Sebenarnya pondok itu tidak ada. Akrom sudah atur dengan Bari dan beberapa teman lain di desa. Mereka pinjam rumah kosong milik saudara Bari yang sedang merantau. Rumah itu dibersihkan, dikasih tikar, beberapa Al-Quran bekas, dan papan tulis kecil. Beberapa anak tetangga disuruh datang pura-pura belajar mengaji sore hari. Akrom bayar mereka 1.000 perak per anak supaya mau duduk diam dan baca-baca Al-Quran. Hari itu Akrom jemput Franceschi dengan motor bututnya. Franceschi duduk di belakang, pegang pinggang Akrom pelan. Perjalanan dari Surabaya ke Probolinggo makan waktu hampir 3 jam. Franceschi senang melihat pemandangan sawah dan gunung di sepanjang jalan. Sampai di desa, matahari sudah mulai condong ke barat. Mereka masuk ke rumah yang sudah disulap jadi pondok. Anak-anak kecil sudah duduk melingkar di tikar. Bari berperan sebagai pembantu pondok, pakai baju koko dan peci. Franceschi langsung terharu melihat anak-anak yatim yang katanya diasuh Akrom. Padahal anak-anak itu anak tetangga biasa.
Pulang sekolah langsung disuruh datang. Franceschi duduk di antara mereka. Ikut dengar Akrom mengajar baca Al-Quran dengan suara lantang. Meski Akrom sebenarnya hafalannya pas-pasan, dia cukup pintar memilih surat-surat pendek yang sudah dihafal mati. Franceschi merasa ini tempat yang penuh berkah. Dia foto-foto diam-diam, lalu kirim ke teman di Prancis dengan caption bahwa dia menemukan kedamaian sejati. Malam itu mereka menginap di rumah Bari yang agak lebih layak. Franceschi tidur di kamar terpisah. Tentu saja, Akrom gunakan kesempatan untuk cerita lebih dalam tentang pentingnya masuk Islam secepatnya. Dia bilang syahadat adalah pintu masuk surga, dan kalau Franceschi serius, dia siap jadi saksi. Franceschi diam lama, lalu angguk pelan. Dia bilang sudah siap, tapi masih agak takut karena keluarganya di Prancis pasti marah. Keesokan harinya mereka pulang ke Surabaya. Sepanjang perjalanan Franceschi diam, tapi matanya berbinar. Dia sudah mantap dalam hati. Beberapa hari kemudian, Akrom atur acara syahadat di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, masjid besar yang megah dan sering dikunjungi turis. Akrom hubungi petugas masjid, bilang ada mualaf dari Prancis yang ingin ucap syahadat. Petugas senang sekali. Langsung siapkan ruangan khusus dan undang beberapa jamaah untuk jadi saksi. Hari itu Franceschi pakai baju kurung putih panjang yang dibeli khusus. Kerudungnya besar menutupi dada. Rambut pirangnya sama sekali tidak kelihatan. Dia gugup. Tangannya dingin. Akrom duduk di samping, pakai jubah terbaiknya. Petugas masjid, seorang ustaz tua, duduk di depan. Ruangan kecil itu dipenuhi sekitar 10 orang saksi. Kebanyakan orang tua yang sedang istirahat setelah sholat zuhur. Saat tiba waktunya, ustaz memandu Franceschi mengucap syahadat. Franceschi ulang kata demi kata dengan suara pelan tapi jelas. Air matanya menetes saat mengucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Semua yang hadir bilang, "Alhamdulillah," dan peluk Franceschi satu persatu. Akrom ikut peluk dari samping. Pura-pura haru padahal dalam hati dia hitung langkah berikutnya. Franceschi resmi jadi muslimah dengan nama baru yang dipilihnya sendiri, Franceschi Nurul Iman. Setelah syahadat, ada acara kecil di aula masjid. Petugas masjid sediakan nasi kotak dan minuman untuk semua yang hadir. Franceschi duduk di pojok, masih menangis haru. Akrom duduk di samping, pegang tangan Franceschi sebentar untuk tenangkan. Banyak yang foto bersama mualaf baru. Video pendek acara itu diunggah ke media sosial masjid. Langsung viral kecil karena mualaf bule cantik jarang ada. Malam harinya, Akrom antar Franceschi pulang ke apartemen. Di depan pintu, Franceschi peluk Akrom lama. Dia bilang ini hari terindah dalam hidupnya, dan dia berterima kasih karena Akrom yang membawa dia ke jalan ini. Akrom balas peluk, bilang ini semua karena hidayah Allah. Padahal dalam hati Akrom sudah rencanakan pernikahan secepatnya. Beberapa hari setelah syahadat, Akrom mulai minta bantuan kecil. Dia bilang pondok pesantren di desa butuh renovasi atap karena bocor musim hujan. Biayanya katanya sekitar 20 juta rupiah. Franceschi tanpa ragu transfer uang itu dari rekeningnya. Akrom senang sekali. Langsung bayar sebagian hutang ke rentenir dan sisanya dipakai judi online lagi. Franceschi tidak tahu, dia malah senang bisa sedekah pertama kali sebagai muslimah. Franceschi mulai ubah gaya hidup. Dia beli banyak baju muslimah. Lemari apartemennya penuh gamis dan kerudung warna-warni. Dia hapus semua foto lama di Instagram yang pakai baju terbuka. Dia ganti foto profil dengan foto pakai kerudung lebar saat syahadat. Teman-teman di Prancis kaget. Banyak yang kirim pesan tanya apa yang terjadi. Kakak Franceschi telepon panjang, bilang ini keputusan gegabah dan minta Franceschi pulang. Franceschi jawab bahwa dia sudah dewasa dan ini pilihan hatinya. Akrom manfaatkan momen itu untuk semakin dekat. Dia bilang kalau Franceschi butuh pendamping hidup yang bisa bimbing agama. Dia siap tanggung jawab. Franceschi diam, tapi pipinya merah. Mereka mulai bicara soal masa depan, meski belum langsung ke pernikahan. Akrom ajak Franceschi liburan kecil ke Bali dengan alasan ziarah ke makam ulama di sana. Padahal Akrom ingin nikmati uang Franceschi lebih banyak. Mereka pesan hotel halal terpisah.
tapi tetap habiskan waktu bersama setiap hari. Di Bali, Franceschi semakin jatuh cinta. Dia lihat Akrom sholat di masjid hotel, lihat Akrom bagi-bagi uang ke anak kecil di jalan. Semua itu makin perkuat keyakinannya bahwa Akrom pria idaman. Akrom sendiri mulai merasa sedikit bersalah di saat-saat tertentu, terutama saat Franceschi menangis haru karena merasa mendapat hidayah. Tapi perasaan itu cepat hilang saat dia ingat hutang dan mimpi hidup enak. Pesta kecil perayaan masuk Islam digelar di apartemen Franceschi akhir pekan berikutnya. Akrom undang Bari dan 2 teman lain dari desa. Pura-pura mereka santri pondok. Franceschi masak makanan Prancis dicampur sate ayam. Mereka makan bersama, foto-foto, tertawa. Malam itu Franceschi merasa punya keluarga baru di Indonesia. Akrom lihat Franceschi bahagia, dan dia semakin yakin bahwa rencana besarnya tinggal selangkah lagi. Pernikahan bahagia. Akrom tahu waktunya sudah tepat. Franceschi baru saja resmi masuk Islam 2 bulan lalu, dan setiap hari dia semakin lengket. Mereka hampir tidak pernah terpisah. Franceschi sudah betah tinggal di apartemen Surabaya, bahkan mulai belajar masak makanan Indonesia seperti rendang dan soto ayam. Akrom sering menginap di sofa apartemen dengan alasan pulang malam ke Probolinggo terlalu jauh. Franceschi tidak keberatan, malah senang ada yang menemani. Suatu malam setelah sholat Isya bersama di musola apartemen, Akrom duduk di karpet sambil pegang tangan Franceschi. Dia bilang langsung bahwa dia ingin menikahi Franceschi secepatnya. Franceschi diam sebentar, matanya berkaca-kaca, lalu angguk kuat. Dia bilang itu juga impiannya sejak masuk Islam. Akrom senang sekali dalam hati. Rencana yang dia susun bertahun-tahun akhirnya sampai di tahap ini. Persiapan pernikahan dimulai cepat. Franceschi yang punya uang banyak ingin acara sederhana tapi berkesan. Akrom setuju pura-pura, padahal dia senang kalau ada uang keluar dari kantong Franceschi. Mereka pilih tanggal 3 bulan kemudian. Cukup waktu untuk urus dokumen. Franceschi harus ke kedutaan Prancis di Jakarta untuk urus surat lajang dan izin nikah beda negara. Akrom urus KUA di Surabaya. Bilang dia wali dari pihak pria karena tidak punya keluarga dekat. Franceschi hubungi keluarganya di Paris. Kakak perempuannya dan 2 sepupu akhirnya setuju datang ke Indonesia, meski awalnya ragu. Mereka pesan tiket pesawat dan hotel bintang 5 di Surabaya. Franceschi beli gaun pengantin muslimah putih lengkap dengan veil panjang dan payet halus. Akrom beli jubah Habib terbaik yang ada di toko khusus. Bahan halus warna krem dengan bordir emas tipis. Dia juga beli sorban baru dan tasbih besar dari kayu cendana. Hari pernikahan tiba. Acara digelar di aula hotel besar di pusat kota Surabaya yang punya halaman luas. Franceschi bayar semua, termasuk dekorasi, catering, dan fotografer profesional. Aula dihias tenda putih dengan bunga melati segar di mana-mana. Kursi tamu ditata rapi. Ada bagian khusus untuk keluarga Franceschi yang datang 10 orang. Dari pihak Akrom hanya Bari dan 3 teman desa yang pura-pura jadi santri pondok. Akad nikah dilakukan pagi hari di ruangan tertutup. Penghulu dari KUA datang dengan baju resmi. Akrom duduk di depan. Jubahnya rapi sekali. Franceschi masuk didampingi kakak perempuannya yang jadi wali karena ayahnya sudah meninggal. Franceschi tampak cantik luar biasa. Veil putihnya menjuntai sampai lantai. Wajahnya dirias natural. Saat penghulu tanya ijab kabul, Akrom jawab lantang dan tegas. Mahar yang diberikan sederhana, seperangkat alat sholat, Al-Quran besar, dan uang tunai 10 juta rupiah yang sebenarnya dari uang Franceschi sendiri. Setelah akad selesai, semua tamu beri ucapan selamat. Keluarga Franceschi peluk Akrom satu persatu, meski ada yang masih ragu di mata mereka. Foto-foto diambil banyak, mulai dari akad sampai resepsi sore hari. Resepsi digelar di halaman hotel dengan hidangan prasmanan, sate kambing, ayam bakar, nasi kebuli, sampai dessert Prancis seperti croissant dan macaron yang dipesan khusus dari Jakarta. Malam harinya ada hiburan sederhana, kasidah dan hadrah dari grup lokal. Akrom naik panggung sebentar. Pura-pura baca mau'idah hasanah tentang rumah tangga sakinah. Tamu tepuk tangan ramai. Apalagi keluarga Franceschi yang terkesan dengan penampilan Akrom yang kelihatan alim.
Franceschi duduk di kursi pengantin sambil senyum terus. Tangannya pegang tangan Akrom sepanjang acara. Setelah resepsi selesai, mereka langsung ke kamar pengantin di hotel yang sama. Kamar itu suite besar, dihias bunga mawar merah dan lilin kecil. Franceschi ganti baju gamis biasa. Akrom lepas jubah dan pakai baju koko putih. Malam pertama mereka habiskan dengan tenang, sesuai aturan yang Franceschi pelajari dari buku nikah Islam. Akrom merasa hidupnya sudah berubah total. Dari pria miskin penuh hutang, sekarang dia punya istri bule cantik dan kaya. Bulan madu mereka kembali lagi, tapi kali ini lebih mewah. Franceschi pesan villa pribadi di Ubud dengan kolam renang infinity. Mereka tinggal seminggu penuh, setiap hari santai, makan enak, dan jalan-jalan. Akrom beli baju baru banyak, dari kaos branded sampai sepatu mahal. Franceschi senang lihat suaminya bahagia. Dia bilang uang bukan masalah selama Akrom tetap jadi imam yang baik. Pulang dari Bali, mereka pindah ke rumah baru. Franceschi beli rumah 2 lantai di kawasan elit Surabaya Barat. Rumah itu besar, ada 4 kamar tidur, garasi 2 mobil, dan taman kecil di belakang. Furniturnya campur, sebagian modern Eropa, sebagian kayu jati khas Jawa. Akrom langsung beli mobil SUV baru, katanya untuk keperluan dakwah ke desa-desa. Franceschi transfer uang lagi tanpa tanya banyak. Kehidupan sehari-hari mereka terlihat sempurna. Pagi-pagi sholat berjamaah, sarapan bersama. Lalu Franceschi lanjut bisnis online-nya dari rumah. Akrom sering keluar, katanya ke pondok pesantren atau pengajian. Padahal banyak waktu dia habiskan di warnet main judi online atau nongkrong sama Bari. Uang dari Franceschi mengalir deras, untuk beli tanah di Probolinggo, untuk bayar cicilan mobil, untuk kirim ke teman-teman. Franceschi hamil 4 bulan setelah nikah. Dia senang sekali, langsung beli banyak perlengkapan bayi meski masih dini. Akrom pura-pura senang, padahal dalam hati agak panik karena anak berarti tanggung jawab lebih besar. Tapi dia tetap jaga image, sering pegang perut Franceschi dan baca doa-doa untuk bayi. Ada beberapa hal kecil yang mulai aneh bagi Franceschi. Akrom kadang lupa ayat pendek saat imam sholat berjamaah di rumah. Kadang dia jawab telepon malam-malam dan keluar sebentar tanpa jelas. Franceschi tanya sekali. Akrom bilang itu urusan pondok darurat. Franceschi percaya. Dia tidak mau curiga pada suami yang sudah bawa dia ke Islam. Liburan kecil mereka lakukan sering. Ke Yogyakarta naik kereta eksekutif, ke Lombok naik pesawat, ke Singapura cuma 3 hari. Setiap kali Akrom beli barang baru, jam tangan, HP terbaru, parfum mahal, Franceschi biayai semua. Dia bilang ini bagian dari nafkah batin. Akrom semakin nyaman dengan kebohongannya. Dia sudah jarang pulang ke desa. Motor bututnya dibiarkan di rumah Bari. Keluarga Franceschi di Prancis mulai jarang hubungi. Mereka lihat foto-foto pernikahan dan bulan madu. Akhirnya terima meski tidak sepenuh hati. Kakak Franceschi sempat telepon panjang, ingatkan supaya hati-hati dengan uang. Franceschi jawab bahwa Akrom orang baik dan tidak pernah minta berlebihan. 1 tahun pertama pernikahan terasa seperti mimpi. Franceschi merasa mendapat semua yang diinginkan. Suami saleh, agama baru, dan keluarga kecil yang akan bertambah. Akrom merasa berhasil total, hutang lama lunas, hidup mewah, tidak perlu kerja keras lagi. Mereka foto bersama di mana-mana, posting di media sosial dengan caption bahagia. Orang-orang komentar iri, bilang pasangan serasi beda negara. Malam-malam mereka sering duduk di teras rumah baru sambil lihat bintang. Franceschi pegang tangan Akrom, bilang terima kasih atas semua kebahagiaan ini. Akrom senyum, balas bahwa ini semua karena Allah dan kebaikan Franceschi. Dalam hati Akrom sudah hitung berapa lagi uang yang bisa diambil sebelum Franceschi curiga. Rencana jangka panjangnya mulai terbentuk. Mungkin pindah ke Prancis nanti, atau buka bisnis besar atas nama Franceschi. Kebahagiaan sementara itu terasa nyata bagi Franceschi. Dia tidak tahu bahwa di balik jubah dan sorban suaminya, ada kebohongan besar yang perlahan mulai retak. Sudah hampir 2 tahun pernikahan Akrom dan Franceschi berlangsung. Franceschi sekarang berusia 27 tahun. Perutnya semakin besar karena kehamilan sudah masuk bulan ke-7.
Anak yang dikandung adalah laki-laki. Hasil USG terakhir. Franceschi senang sekali. Dia habiskan waktu belanja perlengkapan bayi secara online dari Eropa dan lokal. Kamar bayi di lantai atas rumah sudah dihias biru muda dengan tempat tidur bayi mahal dan mainan banyak. Franceschi sering duduk di sana sendirian, pegang perut sambil bayangkan wajah anaknya nanti. Akrom masih kelihatan baik di depan Franceschi. Pagi hari dia bangunkan untuk sholat subuh berjamaah, meski kadang dia sendiri yang mengantuk berat karena begadang main judi online. Siang hari dia sering keluar rumah dengan alasan ke pondok pesantren di Probolinggo, atau ada undangan pengajian di masjid besar. Franceschi percaya saja, dia malah bangga punya suami yang aktif dakwah. Tapi sebenarnya Akrom habiskan waktu di warung kopi, main HP, atau ketemu Bari dan teman-teman lama untuk judi kecil atau minum-minum diam-diam. Uang dari Franceschi terus mengalir. Akrom sudah beli tanah kecil di Probolinggo atas namanya sendiri, katanya untuk perluas pondok. Mobil SUV-nya diganti yang lebih baru dan lebih besar. Dia juga sering transfer uang ke rekening teman-teman dengan alasan bantu usaha. Franceschi lihat mutasi bank, tapi dia tidak protes karena yakin Akrom pakai untuk kebaikan. Tabungan Franceschi di bank Prancis yang dulu puluhan juta euro sekarang tinggal separuh lebih sedikit. Bisnis online kosmetiknya masih jalan, tapi keuntungan tidak seberapa dibanding pengeluaran rumah tangga yang membengkak. Kecurigaan pertama muncul kecil-kecil. Suatu malam Akrom pulang jam 2 pagi. Franceschi yang susah tidur karena hamil besar sudah menunggu di ruang tamu. Akrom bilang baru pulang dari rumah sakit karena ada santri pondok yang sakit. Franceschi tanya santri siapa. Akrom jawab nama yang baru dibuat-buat. Franceschi diam saja waktu itu, tapi mulai catat dalam hati. Beberapa hari kemudian, Franceschi lihat tagihan kartu kredit Akrom yang datang lewat email. Ada transaksi besar di situs judi online yang tidak sengaja tidak dihapus. Franceschi tanya santai. Akrom bilang itu salah transfer teman dan sudah dibalikin. Franceschi pura-pura percaya. Semakin lama, Akrom semakin sering keluar malam. Kadang pulang bau alkohol tipis yang dia sembunyikan dengan parfum mahal. Franceschi yang hidungnya sensitif karena hamil langsung tahu. Tapi dia pilih diam karena tidak mau ribut saat hamil besar. Dia mulai periksa HP Akrom diam-diam saat suaminya mandi. Tidak ada chat mencurigakan dengan perempuan. Tapi banyak grup judi dan screenshot taruhan bola yang menang atau kalah besar. Franceschi foto layar itu diam-diam, simpan di folder tersembunyi. Satu hari Bari datang ke rumah tanpa diundang. Dia bilang mau antar oleh-oleh dari desa. Saat Franceschi ke dapur ambil minum, Bari bisik-bisik ke Akrom agar hati-hati karena kebohongan bisa ketahuan kapan saja. Akrom marah kecil, suruh Bari pulang cepat. Franceschi dengar samar-samar dari dapur, tapi tidak jelas. Malam itu Franceschi tanya apa yang dibicarakan Bari. Akrom bilang hanya urusan pondok biasa. Keluarga Franceschi di Prancis mulai sering kirim pesan khawatir. Kakaknya, namanya Mari, telepon video 2 kali sebulan. Mari lihat Franceschi bahagia tapi juga kelihatan capek. Mari tanya langsung soal uang, karena dia masih punya akses lihat sebagian rekening warisan. Mari bilang pengeluaran terlalu besar dan tidak wajar. Franceschi bela Akrom, bilang itu untuk amal dan perluasan pondok. Mari tidak yakin. Dia bilang akan selidiki sendiri lewat teman di Indonesia. Franceschi mulai cari tahu sendiri. Dia buka Instagram lama Akrom yang tidak dipakai lagi, sebelum jadi Habib. Di sana ada foto Akrom muda pakai kaos oblong ketat, rambut gondrong, merokok di warung kopi bersama teman-teman. Tidak ada jubah, tidak ada sorban. Franceschi kaget, tapi dia pikir mungkin itu masa lalu sebelum taat. Dia simpan tangkapan layar itu juga. Lalu dia cari nama Akrom di Google dengan tambahan kata Probolinggo. Muncul beberapa berita kecil lama tentang kasus penipuan kecil yang melibatkan nama mirip. Tapi Franceschi abaikan karena tidak yakin itu suaminya. Pertengkaran pertama terjadi saat Franceschi masuk bulan ke-8. Akrom minta uang lagi. Katanya untuk beli mobil ambulans kecil buat pondok. Jumlahnya besar, hampir 100 juta. Franceschi tanya detail, mau lihat foto pondok yang katanya sudah besar sekarang. Akrom marah,
Bilang Franceschi tidak percaya padanya setelah semua yang dia lakukan. Franceschi menangis. Tapi akhirnya transfer juga karena tidak mau stres saat hamil. Akrom langsung pakai uang itu bayar hutang judi yang baru menumpuk lagi. Malam setelah transfer itu, Franceschi tidak bisa tidur. Dia duduk di kamar bayi sendirian, pegang perut. Bayi dalam kandungannya sering menendang, seolah tahu ibunya sedih. Franceschi mulai hubungi teman muslim di Prancis yang sudah lama masuk Islam. Dia cerita panjang lebar tanpa sebut nama Akrom. Teman itu sarankan supaya Franceschi minta bukti nyata pondok pesantren dan amal-amal suaminya. Franceschi janji akan lakukan itu setelah melahirkan. Akrom mulai panik dalam hati. Dia tahu Franceschi mulai aneh. Tidak langsung transfer kalau diminta uang. Dia rencanakan cadangan. Kalau ketahuan, dia akan kabur bawa sisa uang dan barang berharga. Dia sudah simpan paspor dan kartu ATM cadangan di tas kecil tersembunyi di mobil. Bari ditelepon sering. Disuruh siap-siap jemput kalau ada apa-apa. Satu malam Akrom pulang sangat larut lagi. Franceschi sudah tidur di kamar bawah karena susah naik tangga. Akrom masuk kamar pelan. Tapi Franceschi pura-pura tidur sambil mengintip. Dia lihat Akrom buka lemari, ambil beberapa perhiasan emas Franceschi dan masukkan tas. Franceschi pura-pura bangun, tanya mau kemana. Akrom kaget, bilang hanya mau simpan di brankas bawah karena takut maling. Franceschi diam, tapi malam itu dia pindah tidur di kamar tamu dan kunci pintu dari dalam. Keesokan harinya Franceschi ke dokter kandungan sendirian naik taksi online. Dokter bilang tekanan darahnya agak tinggi karena stres. Disuruh istirahat total. Franceschi pulang. Langsung telepon Mari di Prancis. Kali ini dia cerita semua kecurigaannya. Mari marah besar. Bilang akan kirim teman detektif swasta yang punya kenalan di Surabaya untuk selidiki Akrom. Franceschi setuju. Meski hatinya masih berat. Akrom tahu Franceschi naik taksi sendirian. Dia tanya kenapa tidak ajak dia. Franceschi bilang hanya kontrol biasa. Akrom pura-pura peduli, bawakan buah dan jus. Tapi Franceschi lihat matanya gelisah. Malam itu mereka sholat berjamaah seperti biasa. Tapi suasana dingin. Franceschi baca Al-Quran lebih lama, minta petunjuk dalam hati. Beberapa hari kemudian, Franceschi dapat foto dari Mari. Foto itu Akrom muda, pakai kaos dan celana jeans. Duduk di kantor polisi kecil karena kasus penipuan kartu kredit tahun lalu. Wajahnya jelas sama. Franceschi duduk di sofa, pegang foto itu lama. Air matanya menetes pelan. Tapi karena hamil besar, dia putuskan tahan dulu konfrontasi sampai bayi lahir. Akrom di kamar sebelah buka HP. Lihat saldo rekening semakin menipis. Dia tahu waktu kebohongannya sudah hampir habis. Dia mulai hitung-hitung barang yang bisa dijual cepat kalau harus kabur. Tapi di saat yang sama, dia lihat Franceschi hamil besar dan merasa sedikit kasihan. Perasaan itu hanya sebentar. Lalu hilang lagi saat dia buka situs judi. Kecurigaan Franceschi semakin kuat setiap hari. Dia sudah tidak lagi percaya cerita pondok atau amal. Dia simpan semua bukti di flash disk kecil yang disembunyikan di laci perlengkapan bayi. Pengungkapan kebenaran. Franceschi melahirkan anak laki-laki di rumah sakit swasta terbaik di Surabaya. Persalinan berjalan normal meski agak lama karena ini anak pertama. Bayi lahir sehat, berat 3,5 kilo, kulitnya putih dengan rambut tipis pirang mirip ibunya. Franceschi beri nama anak itu Adam Nurul Iman. Akrom ada di ruang bersalin sepanjang waktu. Pegang tangan Franceschi meski wajahnya kelihatan capek karena malam sebelumnya dia masih main judi online sampai subuh. Saat bayi menangis pertama kali, Akrom pura-pura haru, cium kening Franceschi dan bilang ini anugerah terbesar. 3 hari di rumah sakit, Franceschi banyak istirahat. Mari, kakaknya, datang dari Prancis khusus untuk nemani melahirkan. Mari bawa banyak hadiah bayi dan peluk Franceschi lama. Akrom sopan di depan Mari, sering baca doa di samping tempat tidur bayi. Tapi Mari sudah curiga berat. Sebelum datang, dia sudah bayar teman detektif swasta di Jakarta untuk selidiki latar belakang Akrom. Hasil investigasi sudah masuk email Mari 2 hari sebelum kelahiran. Pulang ke rumah, Franceschi masih lemah.
Dia habiskan waktu di kamar tidur utama sambil menyusui Adam. Pembantu rumah tangga dibantu perawat bayi baru yang disewa khusus. Akrom kelihatan sibuk urus ini itu. Tapi sebenarnya dia sering keluar rumah dengan alasan beli keperluan bayi. Mari tinggal di rumah itu selama 2 minggu. Dia amati Akrom setiap hari. Catat kebiasaan suaminya yang aneh. Sering cek HP diam-diam, keluar malam tanpa alasan jelas, dan kadang pulang bau rokok meski pura-pura tidak merokok lagi. Pada hari ke-10 setelah kelahiran, Mari ajak Franceschi duduk di ruang keluarga saat Akrom keluar rumah. Adam sedang tidur di ayunan listrik. Mari buka laptopnya. Tunjukkan folder berisi bukti-bukti yang dikumpul detektif. Pertama foto-foto lama Akrom dari media sosial sebelum jadi Habib. Dia pakai kaos ketat, celana jeans robek, rambut gondrong, duduk di warung biliar sambil pegang botol bir. Lalu dokumen resmi dari kepolisian Probolinggo. Akrom pernah ditahan 3 bulan tahun 2018 karena kasus penipuan jual beli motor online. Nama lengkap, tanggal lahir, dan foto mugshot cocok semua. Berikutnya bukti pondok pesantren palsu. Detektif datang ke Probolinggo. Foto rumah yang pernah dipakai saat Franceschi kunjungan dulu. Rumah itu sekarang kosong, dindingnya retak. Tidak ada anak-anak belajar, hanya gudang barang bekas. Bari yang dulu berperan pembantu pondok sudah cerita panjang lebar setelah diberi uang detektif. Semua settingan Akrom untuk tipu Franceschi. Terakhir mutasi rekening bank yang menunjukkan uang Franceschi banyak mengalir ke akun judi online dan transfer ke teman-teman Akrom. Franceschi baca semua itu pelan-pelan. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar pegang mouse laptop. Air matanya menetes tanpa suara. Mari peluk adiknya erat. Bilang sudah waktunya tahu kebenaran sebelum terlambat. Franceschi hanya angguk pelan. Tidak bisa bicara. Malam itu dia tidak tidur. Duduk di samping tempat tidur bayi Adam sambil tatap wajah kecil itu. Dia pikir bagaimana masa depan anaknya kalau ayahnya penipu. Keesokan harinya Akrom pulang sore dari luar. Dia masuk rumah sambil bawa tas plastik berisi popok bayi. Pura-pura baru belanja. Franceschi sudah tunggu di ruang tamu bersama Mari. Laptop terbuka di meja. Semua bukti ditata rapi di layar. Akrom langsung tahu ada yang salah begitu lihat wajah Franceschi dingin dan mata Mari tajam. Dia coba senyum. Tanya ada apa? Franceschi suruh duduk. Lalu langsung tunjuk laptop tanpa banyak kata. Akrom lihat foto-foto lama dirinya. Dokumen polisi, bukti pondok palsu. Wajahnya langsung pucat. Dia coba bohong lagi. Bilang foto itu masa lalu sebelum taubat. Pondok sudah pindah tempat. Dan uang dipakai untuk amal lain. Tapi Mari potong langsung. Tunjuk bukti transfer judi yang baru kemarin malam. Akrom diam. Tidak bisa jawab lagi. Franceschi akhirnya buka suara. Suaranya pelan tapi tegas. Dia tanya kenapa Akrom lakukan semua ini. Kenapa bohong dari awal? Kenapa manfaatkan agama dan kepercayaannya? Akrom duduk lemas di sofa. Pertama kali dia tidak pakai jubah. Hanya kaos biasa dan celana pendek. Dia cerita semuanya. Dari hidup susah di desa, hutang judi menumpuk. Lihat kesempatan saat ketemu Franceschi di masjid. Dia bilang awalnya hanya mau pinjam uang sedikit. Tapi lama-lama kebablasan karena Franceschi terlalu mudah percaya dan uangnya terlalu banyak. Dia akui tidak ada darah Habib, tidak punya pondok. Hafalan Al-Qurannya cuma dari aplikasi HP. Semua pura-pura demi hidup enak. Franceschi dengar sambil menangis pelan. Dia bilang dia sudah kasih segalanya. Hati, agama baru, uang warisan, bahkan anak. Akrom coba minta maaf. Bilang dia juga pernah sayang beneran, terutama saat Adam lahir. Tapi Franceschi sudah tidak percaya lagi. Mari suruh Akrom keluar rumah malam itu juga. Akrom coba mohon tinggal sampai besok karena Adam masih kecil. Tapi Franceschi tolak. Dia bilang cukup. Dia tidak mau anaknya besar dengan ayah penipu. Akrom akhirnya keluar rumah malam itu juga. Dia bawa tas kecil berisi pakaian dan kartu ATM cadangan. Mobil SUV yang biasa dipakai dibiarkan di garasi karena atas nama Franceschi. Dia naik taksi online ke rumah Bari di Probolinggo. Sepanjang perjalanan dia diam. Tatap jalan gelap di luar jendela. Bari terima dia menginap. Tapi bilang ini sudah akibat yang dia takutkan dari dulu.
Franceschi langsung telepon pengacara yang direkomendasikan Mari. Dia mau ajukan gugatan cerai secepatnya dan lapor polisi atas penipuan. Bukti sudah lengkap. Dari mutasi bank sampai kesaksian Bari yang mau jadi saksi kalau diberi perlindungan. Polisi datang ke rumah 2 hari kemudian untuk ambil keterangan Franceschi. Mereka catat semua, foto bukti-bukti, dan langsung terbitkan surat pencarian orang untuk Akrom. Akrom sembunyi di rumah Bari beberapa hari. Dia coba tarik uang sisa dari ATM, tapi sebagian rekening sudah diblokir Franceschi. Dia hanya punya sedikit cash dan barang berharga yang sempat diambil. Bari sarankan menyerahkan diri saja supaya ringan hukumannya. Tapi Akrom masih berusaha kabur. Dia rencanakan naik bus ke Jakarta, lalu sembunyi di sana sambil cari cara ke luar negeri. Tapi polisi gerak cepat. Seminggu setelah kejadian, Akrom ditangkap di terminal bus Probolinggo saat mau beli tiket ke Jakarta. Dia tidak melawan saat ditangkap, hanya diam saat diborgol. Berita kecil muncul di koran lokal. Pria pura-pura Habib tipu istri bule hingga ratusan juta. Foto Akrom pakai baju tahanan menyebar di grup WhatsApp desa. Franceschi di rumah sendirian dengan Adam dan Mari. Dia nangis setiap malam, tapi tetap kuat demi anaknya. Menyusui Adam jadi satu-satunya yang buat dia tenang. Mari urus semua, ganti kunci rumah, blokir kartu kredit Akrom, dan hubungi bank di Prancis untuk amankan sisa uang. Franceschi putuskan tetap tinggal di Indonesia sampai urusan hukum selesai. Baru pulang ke Prancis. Saat Akrom di tahanan polisi, dia sering duduk sendirian di sel kecil. Dia ingat wajah Franceschi saat syahadat dulu, saat akad nikah, saat lahiran Adam. Penyesalan mulai datang, tapi sudah terlambat. Franceschi tidak pernah datang jenguk, hanya kirim surat lewat pengacara bahwa dia tidak mau ketemu lagi selamanya. Pengungkapan kebenaran itu hancurkan semua yang dibangun Akrom selama bertahun-tahun. Franceschi kehilangan kepercayaan pada orang, pada pernikahan, bahkan mulai ragu pada keputusannya masuk Islam meski dia tetap sholat. Adam tumbuh tanpa tahu ayahnya di mana. Rumah besar yang dulu penuh tawa sekarang sepi dan dingin. Akhir yang sedih. Akrom resmi jadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang pertama digelar 3 bulan setelah penangkapan. Dia duduk di bangku terdakwa pakai baju tahanan oranye. Tangannya tidak diborgol karena dianggap tidak berbahaya. Ruangan sidang kecil, hanya ada hakim, jaksa, pengacara pro bono yang ditunjuk negara, dan beberapa polisi. Franceschi tidak datang, hanya diwakili pengacaranya yang bawa semua bukti penipuan, mutasi bank, foto pondok palsu, kesaksian Bari, dan rekaman percakapan saat Akrom mengaku sendiri. Hakim baca dakwaan panjang. Penipuan berencana dengan kerugian ratusan juta rupiah, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan agama untuk keuntungan pribadi. Akrom hanya diam saat ditanya, cuma jawab, siap, atau benar, kalau dipaksa. Pengacara coba bela dengan alasan Akrom sudah menyesal dan punya anak kecil. Tapi jaksa balas bahwa kerugian materi dan moral terlalu besar. Sidang berlangsung 5 kali. Akhirnya Akrom divonis 4 tahun penjara dan denda 50 juta. Kalau denda tidak dibayar, tambah 6 bulan kurungan. Akrom dipindah ke lapas kelas 2 di Surabaya. Selnya kecil, berisi 4 orang tahanan lain. Dia tidur di lantai atas ranjang besi, makan nasi lauk sederhana 3 kali sehari. Hari-hari di penjara terasa panjang. Pagi olahraga di lapangan kecil, siang kerja membersihkan sel, sore boleh baca buku atau koran bekas. Akrom jarang ikut pengajian tahanan, meski ada ustaz datang seminggu sekali. Dia lebih sering duduk sendirian di pojok, tatap dinding sambil ingat masa lalu. Kesehatan Akrom mulai menurun setelah setahun di penjara. Dia sering batuk-batuk, badannya kurus sekali. Dokter lapas bilang paru-parunya bermasalah. Mungkin karena dulu sering merokok dan sekarang kurang istirahat. Obat dikasih rutin, tapi tidak banyak membantu. Akrom tolak ajakan keluarga jauh yang mau jenguk. Dia malu ketemu orang desa dengan status narapidana. Bari datang sekali, bawa rokok dan mie instan. Tapi Akrom cuma bilang, sudah cukup, pulang saja. Surat dari Franceschi tidak pernah ada. Hanya surat resmi dari pengadilan tentang proses cerai yang sudah selesai.
Sementara itu, Franceschi sudah pulang ke Prancis bersama Adam yang sekarang berusia 1 tahun. Mereka tinggal di rumah lama orang tua Franceschi di pinggiran Paris, rumah besar dengan taman luas. Mari urus semua kepindahan, jual rumah di Surabaya, urus visa Adam yang punya 2 kewarganegaraan, dan amankan sisa uang warisan di Bank Eropa. Franceschi dapat hak asuh penuh. Akrom tidak boleh ketemu anak sampai besar nanti kalau mau ajukan izin khusus. Hidup Franceschi di Prancis terasa berat. Adam tumbuh cepat, sudah bisa jalan dan panggil, "Mama," dengan aksen campur. Franceschi urus anak sendirian, dibantu pengasuh paruh waktu. Dia tetap pakai kerudung kalau ke masjid kecil dekat rumah. Tapi sholatnya kadang bolong-bolong karena capek. Teman-teman muslim di Paris sering ajak ke pengajian, tapi Franceschi jarang ikut. Dia trauma berat setiap kali ingat bagaimana dia masuk Islam karena orang yang ternyata pembohong. Bisnis online kosmetiknya bangkrut total. Uang habis untuk bayar pengacara, pindah negara, dan hidup sehari-hari. Franceschi sekarang kerja paruh waktu di toko halal milik teman Maroko, jual kurma dan makanan Timur Tengah. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk bayar tagihan dan susu Adam. Rumah warisan tidak dijual karena itu satu-satunya aset besar yang tersisa. Mari bantu banyak, sering antar makanan atau ajak Adam main ke taman. Franceschi sering duduk sendirian malam hari setelah Adam tidur. Dia buka album foto lama di HP. Foto syahadat, foto akad nikah, foto bulan madu di Bali, foto Akrom pegang perutnya saat hamil. Air matanya selalu menetes pelan. Dia menyesal pernah percaya begitu saja, menyesal kasih semua uang warisan tanpa pikir panjang. Tapi yang paling berat adalah ingatan bahwa dia masuk Islam karena orang yang salah. Meski dia tahu Islam itu benar, hatinya terluka dalam-dalam. Adam tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya. Foto Akrom sudah dihapus semua dari rumah. Kalau Adam tanya, "Papa mana?" Franceschi cuma bilang papa jauh dan tidak bisa pulang. Adam kecil belum paham, cuma angguk dan lanjut main mobil-mobilan. Franceschi takut suatu hari Adam besar dan cari tahu sendiri. Takut anaknya malu punya ayah narapidana. Di penjara, kondisi Akrom semakin buruk. Batuknya jadi berdarah. Dokter lapas rujuk ke rumah sakit luar. Dia dirawat 2 minggu. Diagnosisnya tuberkulosis paru stadium lanjut. Obat TB dikasih gratis. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Berat badannya turun drastis. Kulitnya kuning, matanya cekung. Teman sel bilang Akrom sering mengigau malam hari. Panggil nama Franceschi dan Adam. Akrom meninggal di rumah sakit lapas saat masuk tahun ketiga hukuman. Usianya baru 33 tahun. Penyebab resmi adalah komplikasi TB dan gizi buruk. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum dekat lapas. Hanya dihadiri petugas lapas dan 2 tahanan yang bantu angkut peti. Bari datang terlambat. Cuma bisa tabur bunga di atas kubur sederhana tanpa nisan nama. Berita kematiannya tidak sampai ke Franceschi. Hanya muncul kecil di koran lokal Surabaya. Franceschi tahu kematian Akrom setahun kemudian dari Mari yang baca berita online. Dia diam lama di kamar, pegang foto pernikahan yang tersisa satu-satunya. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini campur antara sedih dan lega. Dia tidak cerita ke siapa-siapa, cuma simpan sendiri. Adam yang sudah 3 tahun tanya kenapa mama nangis. Franceschi cuma peluk anaknya erat dan bilang tidak apa-apa. Tahun-tahun berikutnya berlalu pelan. Adam masuk sekolah dasar di Prancis, pintar dan ramah seperti ibunya. Franceschi tetap kerja di toko halal, hidup sederhana tapi cukup. Dia tidak pernah nikah lagi, trauma terlalu dalam. Teman-teman coba kenalkan pria baik, tapi Franceschi selalu tolak halus. Malam-malam dia masih sering duduk di balkon rumah, tatap langit Paris yang dingin. Ingat masa di Indonesia yang dulu terasa seperti mimpi indah tapi ternyata bohong besar. Sisa uang warisan habis untuk biaya hidup dan sekolah Adam. Franceschi tidak pernah kembali ke Indonesia. Visa tinggalnya sudah kadaluarsa lama. Foto-foto lama dihapus semua, kecuali 1 foto Adam bayi yang diambil di rumah sakit Surabaya. Itu satu-satunya kenangan yang dia simpan dari masa itu. Adam besar jadi anak remaja yang baik. Dia tahu cerita ayahnya saat umur 15 tahun.
Dari omongan Mari yang tidak sengaja kelepasan, Adam diam saja waktu itu. Cuma peluk ibunya lebih erat. Dia tidak pernah cari tahu lebih dalam. Tidak mau buat Francesca sedih lagi. Francesca hidup sampai tua sendirian. Urus cucu dari Mari. Tetap pakai kerudung kalau ke masjid. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar sembuh. Cerita Akrom dan Francesca berakhir tanpa bahagia. Kebohongan yang dibangun bertahun-tahun hancurkan 2 kehidupan dan 1 masa kecil anak. Uang habis, kepercayaan hilang, dan penyesalan datang terlambat. Yang tersisa hanya kenangan pahit dan kubur sederhana di pinggir kota yang jarang diziarahi.